ini rekan Jati. Baik, teman-teman Tribuners, dapat saya informasikan bahwa salah satu konflik yang cukup menyita perhatian publik di Kabupaten Banyumas ini terjadi di Desa Kelapa Gading Kulon, tepatnya di Kecamatan Wangun, Kabupaten Banyumas. Konflik berkepanjangan yang melibatkan kepala desa dan juga 9 perangkat desa lainnya. Ini ternyata berdampak panjang terkait dengan pelayanan publik yang mengakibatkan ribuan masyarakat yang berada di desa tersebut mengeluh dan juga resah karena konflik internal yang terjadi di desa ini ternyata berdampak buruk terhadap pelayanan. Seperti sebelumnya, gambaran umum konflik ini sebenarnya sudah terjadi sekitaran 2 tahun yang lalu ketika ada kecurigaan atau dugaan dari para perangkat desa yang menilai adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. Kemudian konflik yang terjadi di internal ini berdampak langsung pada ribuan warga seperti pelayanan publik yang lumpuh, kemudian ada bantuan sosial yang gagal cair hingga pembangunan desa yang juga terhenti. Kemudian ada hak-hak warga yang sempat merasa terabaikan seperti contohnya ada kurang lebih ada 1.000 warga kehilangan bansos karena data yang tidak diinput ke aplikasi. Kemudian ada juga program rumah tidak layak huni yang ada kurang lebih sekitaran 100 unit per tahun yang juga terhenti total, sampai dengan keluhan dari warga terkait santunan kematian senilai 45 juta yang tidak cair, yang juga sampai dengan saat ini tidak tahu kapan akan dicairkan. Seperti itu. Baik, lalu apakah sudah dilakukan upaya penyelesaian terkait konflik tersebut? Betul, memang upaya penyelesaian sudah sempat dilakukan seperti yang dilakukan sebelumnya itu memberikan SP1 atau surat peringatan 1 pada 8 Desember 2025. Seperti yang disebutkan bahwa tugas dari perangkat desa itu menurut kepala desa sendiri itu diabaikan atau tidak melakukan koordinasi dengan pimpinan seperti layaknya perangkat desa bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian dilakukan SP2 pada 12 Desember 2025 sampai dengan SP3 24 Desember 2025. Alasan sampai dengan SP3 itu adalah ada dua, tidak hadir pembinaan, tidak mengindahkan surat peringatan sampai dengan SP3. Kemudian berbagai macam pelayanan itu juga menjadi perhatian karena memang aktivitas di desa tersebut juga menjadi tidak kondusif karena kondisi dari para perangkat dan juga kepala desa yang mengalami konflik gitu, sehingga nuansa di desa tersebut dianggap kurang kondisif seperti itu. Kemudian upaya mediasi jelas sudah dilakukan, terutama dari pemerintah Kabupaten Banyumas melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa. Namun hasil mediasi berulang kali gagal dan penilaian dari Pemkab Banyumas menilai ada konflik pribadi antara perangkat desa dan juga kepala desa. Sehingga komunikasi sampai dengan saat ini buntu dan semua dikembalikan ke perangkat desa dan juga kepala desa dengan perwakilan dari penasihat hukum masing-masing. Seperti itu. Baik, lalu bagaimana perkembangan konflik tersebut saat ini rekan Jati? Ya, baik, memang sampai dengan saat ini, kemarin pada tanggal 2 Januari 2026, itu adalah menjadi titik balik karena ada 9 perangkat desa yang pada akhirnya dipecat secara tidak hormat oleh kepala desa. 9 kepala desa tersebut dipecat secara langsung dengan nomor SK 01-09, diberhentikan tidak hormat dengan alasan desa menjadi tertinggal lebih dari 2 tahun. Kemudian pada waktu pemecatan 9 perangkat tersebut tidak hadir. Kemudian ada beberapa hal-hal yang memang memberatkan. Salah satunya adalah ada dugaan-dugaan terkait dengan aliran-aliran dana yang juga dipertanyakan sampai dengan saat ini seperti itu. Baik, terima